di video ini saya akan membahas mengenai larangan bid'ah dhalalah. Nah, sebelum membahas mengenai larangan bid'ah dhalalah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa berasal dari kata al-badi'u yang artinya menciptakan atau mengada-ngadakan suatu perbuatan, amalan, benda, atau perkara yang tidak ada contoh sebelumnya. Ki Haji Hasyim Asy'ari pun mendefinisikan bahwa bid'ah adalah pembaruan khusus dalam perkara agama yang seakan-akan menjadi jenis ibadah yang baru dalam bagian agama. Kemudian dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Imam Baihaqi juz 1 halaman 469 menyebutkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bid'ah dhalalah dan yang kedua ada bid'ah hasanah. Nah, adapun yang akan saya bahas itu adalah bid'ah yang pertama atau disebut juga dengan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah yaitu sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Atau bid'ah dhalalah juga dapat diartikan sebagai perbuatan baru yang sesat dan karenanya tidak dibenarkan oleh agama, sebab tidak ada dasarnya sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-18 halaman 75 mengenai larangan bid'ah dhalalah yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam perkara agama kita ini akan sesuatu yang semestinya tidak termasuk dalam agama, maka hal itu wajib ditolak. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi riwayat lil muslimin min amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang atasnya itu tidak ada perintah kami, maksudnya perintah agama, maka amalan itu wajib ditolak. Nah, wajib ditolak di sini artinya semua tidak boleh diterima karena merupakan hal yang batil, sebab tidak termasuk urusan agama tetapi diada-adakan oleh manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya kemudian diada-adakan, maka hal itu wajib kita tidak terima atau wajib kita tolak mentah-mentah. Hal tersebut apabila berhubungan dengan peribadatan. Kalau dalam urusan keduniaan, Rasulullah SAW pun telah memberi kebebasan untuk mengikhtiarkan mana yang terbaik dalam anggapan kita, asalkan tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, engkau sekalian adalah lebih mengerti tentang urusan duniamu. Nah, dari materi-materi yang telah saya sampaikan dapat diambil salah satu contoh yang berbuat bid'ah dhalalah, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang tidak terdapat dasar atau dalilnya dari Al-Quran, baik dari Al-Quran, hadis, sunat, ataupun lain-lain. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.